Akuntabilitas. Submateri akuntabilitas. 1. Konsep akuntabilitas. Kedua, mekanisme akuntabilitas. Ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas. Definisi akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Berorientasi pada hasil yang diharapkan berupa aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, hasil maksimal. Memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Membutuhkan laporan kinerja berupa kontrak kerja atau individu dan lakip atau institusi. Membutuhkan konsekuensi yang dimaksud berupa sanksi atau penghargaan. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas, kejujuran dan hukum, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas proses. Apakah prosedur yang sudah digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur administrasi. Akuntabilitas program. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai? Apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal? Akuntabilitas kebijakan. Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategis, RPJP, RPJM, RKP, Renstra, SKP. Yang kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, laporan kinerja atau biasa kita sebut dengan lakip. Nilai-nilai akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan. Kedua, integritas. Ketiga, keadilan. Keempat, transparansi. Kelima, tanggung jawab. Keenam, kepercayaan. Ketujuh, keseimbangan. Kedelapan, kejelasan. Dan yang terakhir, konsisten. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kedua, perencanakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Keempat, periksa laporan secara lengkap. Kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. 3. Akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam organisasi. Pertama, transparansi dan akses informasi. Kedua, praktik fraud dan pelaku korup. Ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Kelima, konflik kepentingan. Transparansi dan akses informasi. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya. Dasar hukum perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fraud dan perilaku korup.
Penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan atau fraud yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa 1. Penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kedua, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Ketiga, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi bertentangan. 4. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Personal behavior yang diharapkan dari PNS yaitu: pertama, PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Kedua, PNS tidak mengganggu, menindas, atau mendiskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Ketiga, kebiasaan kerja PNS, perilaku, dan tempat kerja pribadi, dan personal hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Keempat, PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolegan dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. Kelima, PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang, dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut. Keenam, PNS melayani stakeholder atau lingkup pemerintah, swasta, atau masyarakat setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan, informasi, dan kebijakan. Berikut adalah contoh implementasi akuntabilitas dalam pekerjaan kantor sehari-hari.